warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Sujana. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati. Berikut saya tampilkan video pembelajaran dengan materi menyusun surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dengan bantuan media aplikasi Livoxit dan aplikasi Canva. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah. Baik ya. Kalian harus tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Sekarang musim penghujan ya, disertai angin kencang ya. Kalian harus jaga stamina. Dengan apa? Meminum dan memakan makanan yang bervitamin sehat ya. Baik, sebelum kalian mengikuti pembelajaran, angkat terlebih dulu kalian merapikan meja dan mengambil sampah yang berserakan di lantai. Silakan dibuang ke tempat sampah ya. Pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mohon perhatiannya, sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Bapak akan mendata kehadiran siswa ya. Afri Hidayanti, Hadir. Ardi Yuda tidak masuk. Kenapa? Sakit. Ariel Agyari izin. Fitri Nuril, Hadir. Hamzah, Iqbal, Ihsan. Ihsan kemana? Izin. Banyak yang izin ya. Muhammad Hairudin, Nazwa, Hadir. Nurlita, Hadir. Raudatul Jannah, Hadir. Syahrul Septian, Cindy Indayanti, Hadir. Stephen Wijaya, Zahra Nadifah, Hadir. terakhir Nisrina. Hadir. Ya. Baik. Baik, sebelum kalian mengikuti pembelajaran, Bapak akan menampilkan video motivasi terlebih dahulu. Simak ya dengan baik. Hai kamu yang sedang bermimpi, hidup ini tak sekedar dipenuhi ekspektasi belaka. Sebuah pujian tak akan memberimu seutai makna. Kamulah yang paling mengerti apa mimpi. Kamulah yang paling tahu masa depan. Namun, rasa takut akan hal baru seakan menjadi mimpi buruk. Mimpi berbuih sesal yang akan menjadi candu. Buang rasa takut dan ego. Kini bangkit dan raih mimpi. Ya, baik. Setelah kalian menyimak video motivasi, apa yang kalian tangkap dari video motivasi tersebut? Ada yang mau mengungkapkan? Silakan. Ya, silakan. Dari video yang saya tangkap tadi, saya itu Pak, ada sebuah tujuan yang ingin digapai oleh seseorang dan orang tersebut harus melakukan apa yang dilakukan untuk menggapai mimpinya. Ya, baik. Tepuk tangan. Jadi pada dasarnya kalian semuanya itu memiliki mimpi ya, cita-cita kalian meskipun tidak terungkapkan ya. Kalian harus bertanggung jawab ya, ketika kalian mempunyai cita-cita, kalian juga harus bertanggung jawab untuk apa? Untuk mewujudkannya. Ya, dengan cara apa? Untuk tahap ini kalian belajar ya. Baik, bagus. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar apa? Bapak minta salah seorang untuk membacakan kompetensi dasar
Ada yang mau membacakan? Silakan. Kompetensi dasar menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Ya, silakan. Menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan dengan memerhatikan kelengkapan, sistematika, dan kaidah kebahasaan secara tepat. Iya, bagus. Terima kasih. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Ya, silakan. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model project based learning melalui pendekatan saintifik dan metode diskusi, peserta didik dapat menulis surat lamaran pekerjaan secara tepat dengan memperhatikan kelengkapan sistematika dan kaidah kebahasaan. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan bertanya, ya. Apa manfaat materi pembelajaran menyusun surat lamaran pekerjaan dalam kehidupan? Ya, ada yang mau mengungkapkan? Apa manfaat kalian mempelajari materi ini? Ya, boleh berdua ya. Satu dulu, A dulu, silakan. Manfaat materi mempelajari menyusun surat lamaran pekerjaan berguna untuk kita melamar di sebuah institusi atau perusahaan tertentu. Ya, bagus ya, sebagai bekal kalian untuk melamar. Kamu? Supaya kita tahu cara menyusun surat itu seperti apa dengan baik dan benar. Iya, baik, bagus ya. Nah, materi pembelajaran kali ini menyusun surat lamaran, betul apa yang disampaikan oleh kalian berdua ya. Ini menjadi modal kalian karena sebentar lagi kalian akan meninggalkan SMK Negeri 1 Lemah Abang ya. Tentunya kalian mempunyai cita-cita untuk bekerja di perusahaan-perusahaan ataupun di PT-PT tertentu ya yang kalian inginkan. Apa yang harus kalian bawa? Salah satu berkas yang harus kalian bawa adalah surat lamaran pekerjaan. Tentunya surat lamaran pekerjaan ketika kalian menulisnya dengan baik, menarik, ya, memenuhi sistematika kaidah kebahasaannya, tentu ini menjadi nilai penting bagi perusahaan untuk apa? Merekrut kalian. Ya, makanya kalian harus memperhatikan materi pembelajaran kalian. Kali ini kalian akan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan ya. Nanti kalian akan dibentuk kelompok ya. Di dalam kelompok kalian akan diberi pertanyaan mendasar. Kemudian kalian berdiskusi mengenai tentang materi sistematika surat lamaran pekerjaan beserta kaidah penulisannya. Kemudian pada tahap mendesain perencanaan ya, kalian akan diberikan LKPD ya berupa sistematika surat lamaran pekerjaan yang di dalamnya itu terdapat iklan lowongan pekerjaan ya. Kemudian kalian dari lowongan pekerjaan itu akan merancang ya sistematika surat lamaran pekerjaan pada aplikasi Leapworksheet. Nah, setelah kalian merancang ya, kalian akan menyusun surat lamaran berdasarkan rancangan yang kalian sudah tulis, sudah tentukan pada media aplikasi Canva. Nah, setelah kalian menyusun surat lamaran pekerjaan pada media Canva, kalian akan secara kelompok bergantian untuk mempresentasikan dan kelompok lain menanggapi. Paham sampai di sini? Nah, baik. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kali ini kalian juga akan dinilai ada 2 teknik ya, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Sikap itu berkaitan dengan keaktifan kalian dalam bekerja sama, komunikatif dan menanggapi ya. Dan penilaian keterampilan berupa produk surat lamaran pekerjaan yang kalian susun secara kelompok menggunakan media Canva. KKM-nya itu 70 ya, sehingga kalian harus benar-benar memperhatikan materi ini agar kalian tugasnya di atas 70 nilainya. Paham sampai di sini? Baik, siap untuk belajar? Siap. Bagikan kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok 1 Hamzah Firmansyah, Iqbal Nuril, Muhammad Khairuddin, dan Syahrul Septian. Kelompok 2 ada Afri Hidayanti, Fitri Nuril Ihsan Rahim,
kemudian Zahra Nadifa, ya. Kelompok 3 Nazwa Gifana, Nurlita, Raudatul Jannah, Stephen Wijaya, dan kelompok terakhir kelompok 4 M Rizal, kemudian Cindy Indi, ya, dan Nislina. Tidak masalah ya, 3 ya. Baik, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Siap untuk belajar? Siap. Masih lemah ya, berarti ada sebagian dari kalian belum siap ya. Kemudian kalian sudah belajar mengidentifikasi sistematika surat lamaran. Ada yang masih ingat berapa sistematika surat lamaran? Jumlahnya ada berapa? Ada 10 apa saja? Ya. Tanggal pembuatan surat, betul. Apa lagi? Silakan. Perihal surat. Iya, ada apa lagi? Lampiran, bagus. Apa lagi? Alamat surat. Iya, apa lagi? Salam pembuka. Baik. Apa lagi? Paragraf pembuka atau kalimat pembuka. Iya, apa lagi? Isi surat. Isi surat ada berapa komponen? Yang pertama, isi surat apa saja? Kemarin kalian sudah mengidentifikasinya. Ada 2 atau ada 3? Ada 3. Yang pertama, ayo identitas pelamar. Bagus. Yang kedua, pengajuan. Ya betul. Yang ketiga, lampiran yang dilampirkan. Betul, bagus. Setelah isi apa lagi? Salam penutup atau kalimat penutup dulu? Paragraf penutup atau kalimat penutup. Kemudian salam penutup terakhir nama terang dan tanda tangan. Baik, tepuk tangan untuk kalian. Nah, pada pertemuan ini kalian akan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan kelengkapan sistematika yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya. Dengan memperhatikan kelengkapan dan kaidah kebahasaannya. Ya, paham sampai di sini? Baik, Bapak akan menyiapkan terlebih dahulu fisik dan mental kalian ya. Bapak ada teka-teki tebak gambar ya. Silakan nanti kalian tebak gambar. Ya, temanya tentang profesi pekerjaan. Siap? Siap. Baik. Nanti ada waktunya ya oleh Bapak. Waktu selesai, ada yang jawab? Iya, Stefan. Pramugari, kita lihat. Iya, kita bagus. Selanjutnya, siap-siap ya. Hitungan ketiga. Selesai? Ada yang menjawab? Apa itu? Ayo. Iya. Polisi, kita lihat. Oh, bagus. Ayo, dan kelompok. Bagus ya. Satu lagi, siap-siap ya. Nah, ayo. Ya. Nahkoda. Kita lihat. Ya, bagus. Bapak mau tanya, penulisannya sudah benar atau tidak? Nahkoda. Betulkah penulisannya? Kata baku atau tidak baku nahkoda itu? Baik, Bapak kasih bocoran ya. Nahkoda atau nakhoda. Yang baku yang atas atau yang bawah? Nahkoda yang atas, baku? Betul? Atau nakhoda? Kalau yang atas perbedaannya apa?
Huruf H-nya itu ada di depan, kalau yang kedua ada di belakang. Kalau huruf K, yang membedakan adalah ini ya. Yang atas atau yang bawah? Yang baku. Luar biasa. Salah. Yang betul adalah nakoda. Tidak masalah ya. Kalian pelajari kembali ya. Baik, kata buah baku yang sudah kalian pelajari. Nah, baik, selanjutnya. Nah, itu. 1, 2, 3. Angkat tangan. Ya, masinis. Ya, bagus. Masinis ya. Selanjutnya. Ini terakhir. Ya, perawat. Iya. Baik, Bapak punya hadiah untuk kelompok yang menjawab pertanyaan. Karena tadi yang satu orang yang menjawabnya, jadi ini buat kamu ya. Baik, ya silakan berbagi ya. Baik ya. Pertama Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Pernahkah kalian menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika kebahasannya? Belum. Mengenal sudah? Melihat lamaran pekerjaan, surat lamaran pekerjaan sudah? Sudah ya. Kemarin kan kalian sudah mengidentifikasi, ada contohnya kan? Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan kelengkapan dan sistematika kebahasaannya. Ya. Namun berbeda ya, yang mungkin kalian melihatnya itu dalam bentuk manual ya, konvensional di kertas folio bergaris ya. Pada pertemuan ini kalian akan menyusun surat lamarnya itu di media Canva. Ya, media Canva ya, nanti Bapak akan terangkan ketika kalian berkelompok menyusunnya ya. Nah, tidak hanya menyusun surat lamaran saja ya, tapi kalian juga harus mengidentifikasi juga ya bagaimana cara penulisannya, sehingga surat lamaran yang kalian susun itu sudah memenuhi kelengkapan usul dan penulisan kaidah kebahasaannya itu benar ya. Nah, Bapak beri waktu sekarang kalian berdiskusi kelompok untuk membuka modul yang Bapak sudah kirimkan. Silahkan dibuka ya. Kalian pelajari secara diskusi ya tentang kaidah penulisan sistematika surat lamaran sebelum kalian menyusunnya. Silahkan. Bapak beri waktu 5 menit cukup? Cukup 5 menit? Cukup. Silahkan. Silakan kalian pelajari ya di modul yang Bapak mengenai tentang sistematika jumlah lampiran ditulis dengan angka atau huruf? Huruf ya. Alamat surat boleh lebih dari 3 baris? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Boleh menggunakan kata kepada? Tidak boleh. Baik. Sepertinya kalian sudah memahami ya bagaimana cara penulisan dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, ada yang ditanyakan tidak? Tidak ya? Tidak. Baik. Selanjutnya Bapak akan kirim aplikasi Litboxit. Bapak akan kirimkan melalui WA Group ya. Sudah? Dibuka silahkan LKPD-nya. Sudah ada? Nah, langkah yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu adalah dengan memperhatikan iklan lowongan pekerjaan. Ya, PT apa yang membuka lowongan pada PT iklan apa? Medical Group Indonesia. Ada berapa posisi yang ditawarkan? Ada 2, administrasi dan supervisor. Tenaga administrasi ada kuota berapa orang? 2 orang. Supervisor? 3. Alamatnya di mana? Jalan Ya. Setelah kalian memahami ya dengan memperhatikan iklan lowongan pekerjaan, kalian
dipersilahkan untuk merancang, ya, untuk merancang sistematika surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan tersebut. Dengan cara apa? Mengisi kolom analisis sistematika. Nah, ini. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Silahkan kalian kerjakan. Nanti Bapak akan berkeliling ya. Silahkan kerjakan terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah selesai merancangnya? Belum? Mana rancangannya? Ini Pak, baru sedikit. Ya. Bagus. Kabar. Kompas. Berapa lampirannya itu? 6 ya. Pada tanggal 20. Sistematika alinea penutup ya? Iya, dengan sebenar-benarnya. Coba lihat sistematika isinya. Huruf kecil ya? Iya. Identitasnya ya? Iya. Iya, baik. Bagus. Baik, sudah selesai merancangnya? Sudah ya. Kalau sudah, silakan kalian buka aplikasi Canva ya pada laptop kalian. Ya, sudah? Nah, di situ ada kolom pencarian. Tulis saja surat lamaran pekerjaan. Nanti muncul template ya, surat lamaran pekerjaan, berbagai template. Silakan kalian pilih sesuka hati kalian. Ya. Butuh berapa menit untuk mengerjakan pada Canva? 10 menit cukup? Cukup. Silakan dikerjakan. Di situ ada template surat lamaran berbagai macam bentuk dan variasi ya. Silakan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian tinggal salin saja rancangan itu ke dalam Canva yang sudah kalian pilih ya. Ini Bapak contohkan yang sudah Bapak buat ya seperti itu ya. Ini contoh Bapak ya. Kalian harus lebih kreatif lagi ya. Ada fotonya ya, kemudian ada backgroundnya bagus ya. Gitu. Silakan. Kan dia juga buka. Fotonya harus foto kalian ya, dan foto orang lain.
hijau. Mantap Fani. Coba ke bawah nih. Ya, tanpa N ya. Iya. Coba tanggalnya. Usahakan perihal dan lampiran tanda baca titik duanya itu harus sejajar ya. Sudah sejajar? Iya, bagus. Penulisan PT tanpa titik betul? Betul, iya. Bagus. Coba lihat template-nya seperti apa? Tempatnya Template-nya di atas. Iya, bagus. Mengapa kalian mengambil template itu? lucu. Lucu. Penulisan Bapak dan Ibu harus kapital atau tidak? Kapital. Kapital awal. Iya, bagus. Aduh. Baik, anak-anak, kalian perhatikan ya, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan menyusun surat lamaran menggunakan media aplikasi Canva ya. Silahkan kalian teliti ya, sistematikanya sudah lengkap atau betul atau belum ya. Kemudian dilihat juga ya, kaidah penulisan dari setiap sistematikanya sudah benar atau masih salah ya. Silahkan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami membuat Lamaran pekerjaan menggunakan aplikasi Canva. Di sini udah ada surat lamaran digital yang udah kami buat. Berikut sistematikanya akan dijelaskan oleh rekan saya Nazwa Rifana. Yang pertama, penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat itu ada di sebelah kanan bagian kiri, kanan atas. Maaf, yang terus bawahnya ada perihal dan lampiran. Untuk alamat surat, bagian yang terhormat pimpinan, salam pembuka yaitu dengan hormat dan diakhiri dengan dengan tanda koma. Di bagian bawah ada alinea atau paragraf pembuka. Bagian isi surat dimulai dari adapun keterangan mengenai diri saya sampai dengan pas foto terbaru ukuran 2x5 cm sebanyak 2 lembar. Di bawahnya ada salam penutup. Di bawahnya ada paragraf penutup, yaitu demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sampai dengan mengucapkan terima kasih. Di bawahnya ada salam penutup dan tanda tangan dan nama terang. Cukup sekian. Bagus, dari tepuk tangan. Ada yang menanggapi kelompok lain? Bentuknya sudah bagus atau tidak? Sudah bagus ya. Sistematikanya sudah lengkap? Sudah lengkap ya. Kemudian fotonya juga bukan hanya cantik, karena memang wanita ya. Artinya sopan ya, yang ditampilkan di situ ya, sopan ya, sudah sopan, bagus. Tidak ada tanggapan? Ada, silakan Kak. Mungkin itu untuk tulisannya Bu, ratakan kirinya tuh Pak. Itu sudah rata kanan kiri atau belum? Belum. Ratakan gitu. Iya, ya. Baik, sudah bagus, tinggal dirapikan sedikit saja rata kiri kanannya. Ya, baik, bagus, terima kasih. Ya, sudah bagus ya. Baik, silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang akan mempresentasikan? Ayo Bapak, silakan. Kelompok 1. Bawa laptopnya. Silakan.
banget ya. Iya. Gak sopan banget. Sorry. Baik, silakan mulai. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan surat lamaran kerja hasil buatan kelompok kami. Ya, yang pertama dari kita yang akan kita presentasikan yaitu sistematika penulisannya. Untuk tanggal pembuatan surat itu ada di pojok kanan atas, dan untuk kotanya, untuk huruf pertama itu huruf kapital dan tidak boleh menggunakan angka, misalnya 30/06 itu tidak boleh dalam sistematika penulisan surat lamaran kerja. Lalu untuk perihalnya kita tentu saja lamaran pekerjaan dan lampirannya harus pakai huruf, jangan menggunakan angka. Dan untuk alamatnya yang ditujunya yang terhormat, tidak boleh bapak atau ibu karena kita tidak tahu yang kita tuju itu bapak atau ibu. Jadi lebih sopannya lagi menggunakan yang terhormat tertuju ke pimpinan perusahaan tersebut. Misalnya di sini PT Medical Group Indonesia. Lalu untuk alamat jalannya tidak boleh singkat JLN, harus menggunakan jalan nomornya juga. Dan lalu untuk dengan hormatnya, di dengan hormat itu harus ada koma. Jadi dengan hormatnya, D-nya dengan hormatnya yang besar dan untuk hormat itu kecil. Lalu untuk paragrafnya dengan hormat dan berdasarkan. Jadi setelah dengan hormat itu berdasarkannya ada spasi ke dalam, paragraf ke dalamnya. Jadi dengan hormat lalu berdasarkan agak ke dalam sedikit. Dan seperti biasa menjelaskan identitasnya, alasan melamar pekerjaan tersebut dan di mana mendapatkan surat lamaran pekerjaan tersebut. Lalu untuk selanjutnya lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk masuk ke perusahaan tersebut. Di ujung lampiran tersebut harus menggunakan titik 2 koma. Dan untuk salah paragraf penutupnya seperti biasa menggunakan paragraf ke dalam lagi. Dan salah penutupnya seperti ini, atas perhatian bapak atau ibu, karena yang saya bilang tadi kita tidak tahu yang tujuan siapa, bapak atau ibu. Dan yang terakhir tentu saja tanda tangan dan nama terang. Hormat saya, koma, nama terang Salah Septian. Jadi bagus, boleh tepuk tangan ya. Ada yang menanggapi? Masih ada kekurangan atau tidak dari surat lamaran yang sudah disusun oleh kelompok Salah Septian? Ya, silakan. Fotonya tidak menggunakan foto formal, Pak. Iya, bagus ya. Sebaiknya Septian, karena kan kalian akan melamar ya, melamar pekerjaan tentunya, dan yang akan ditemui itu adalah kepala HRD-nya ataupun pimpinannya ya. Upayakan fotonya itu foto yang formal ya, tidak masalah ya. Terus sudah ditandatangani belum? Belum ya. Harus ditandatangani ya, jangan sampai salah nih. Kebanyakan ya ketika kalian melamar pekerjaan tulisannya sudah bagus, sudah kreatif, tapi lupa untuk ditandatangani ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan ketika menyusun surat lamaran ya. Nama terangnya sudah ada dan harus ditandatangani. Baik, bagus kelompok bagus kelompok 1 ya. Boleh tepuk tangan. Silakan tutup. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal-hal yang kalian dapati kekurangannya itu harus diperbaiki kembali ya, supaya apa? Ketika nanti kalian melamar pekerjaan ya, kalian dapat menyusun surat lamaran pekerjaan itu dengan baik, lengkap sistematikanya, kaidah kebahasaannya pun sudah benar ya. Baik, dari penampilan beberapa kelompok tadi ada yang mendekati sudah bagus dan benar ya. Silakan untuk kelompok 3 dari tepuk tangan. Kelompok 3 bagus ya. Dan kelompok 3 hadiah untuk kelompok 3. Nah, mana kelompok 3? Ya, silakan ya dibagi satu-satu. Baik, terima kasih ya. Nah, selanjutnya tadi kalian sudah mempelajari materi
menyusun surat lamaran pekerjaan, ya, ada materi yang kalian pelajari yaitu tentang penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan. Mari kita simpulkan bersama-sama, ya. Dalam penulisan tanggal surat ada di pojok kanan, ya. Diakhiri dengan tanda baca? Tidak, ya. Tuh. Penulisan bulan menggunakan angka atau huruf? Huruf, ya. Kemudian ada hal atau perihal, ya. Perihalnya berarti yang dimaksudkan itu adalah apa? Melamar pekerjaan. Selanjutnya ada lampiran. Jumlah lampiran itu harus sesuai dengan apa? Dengan minimalnya apa? Terdapat dalam tadi yang di lowongan pekerjaan itu yang dibutuhkannya, ya, yang harus dilampirkannya. Boleh lebih asalkan jangan kurang. Nah, selanjutnya ada alamat tujuan. Ditulis minimalnya 3 baris, ya. Itu. Penggunaan kata kepada dihilangkan atau tidak? Dihilangkan, ya. Kemudian ada salam pembuka, biasanya secara umum itu dengan hormat dan diakhiri dengan tanda baca hormat. Selanjutnya ada paragraf pembuka, biasanya ditulis berdasarkan lowongan pekerjaan atau sumber lowongan pekerjaan. Selanjutnya ada isi surat. Isi surat terbagi menjadi 3. Ada identitas, kemudian ada maksud tujuan pelamar, dan yang terakhir lampiran. Selanjutnya ada kalimat penutup atau paragraf penutup, dan ada salam penutup, dan terakhir nama dan tanda tangan. Harus ditandatangani, jangan sampai tidak, ya. Nah, baik. Selanjutnya Bapak akan meminta pendapat kalian mengenai tentang pembelajaran yang baru saja kalian pelajari, ya. Bagaimana pendapat kalian? Ada yang mau mengungkapkan? Ya, silakan. Setelah pembelajaran ini kayak kita lebih tahu tentang suatu pekerjaan itu sistematikanya seperti apa, dan ternyata terdapat banyak hal-hal penting di dalamnya, misalnya kita menjadi koma, terus penggunaan bulannya sudah agung, jumlah lampirannya. Jadi terdapat hal kecil yang akan berdampak besar pada suatu lamaran tersebut jika sampai ke perusahaan. Iya, bagus, ya. Kalian harus berhati-hati dalam menyusun surat lamaran pekerjaan, ya. Jangan sampai salah sedikit pun, ya, dari sistematikanya, termasuk penulisannya. Bagaimana kegiatan pembelajarannya? Menggunakan aplikasi Canva menurut kalian? Mudah? Menarik tidak? Menarik. Nah, anak-anak, karena berbagai perusahaan sekarang itu membuka lowongan pekerjaan itu tidak serta-merta menggunakan lamaran pekerjaan secara konvensional, ya. Ditulis dalam bentuk portfolio, ya, kemudian diberikan kepada perusahaan. Tetapi sekarang itu lebih kreatif, ya, menggunakan aplikasi, ya. Salah satunya itu ada aplikasi Canva. Karena ada beberapa perusahaan yang memang yang membutuhkan kreativitas dari pelamarnya, ya. Berarti Anda sudah menguasai IT teknologi, ya, seperti itu, ya. Baik. Karena kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya, sebelum berdoa silahkan kembali ke tempatnya masing-masing dan kursi mejanya juga dibereskan, ya. Sudah beres topik, ya. Pada pertemuan selanjutnya, ya, kalian akan mempelajari mengenai tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari cerita sejarah. Silakan kalian pelajari di buku paket, ya. Kemudian ada tugas, ya, sebagai tindak lanjut kegiatan ini. Nah, tadi kalian sudah menyusun secara kelompok, ya, secara kelompok. Nah, di rumah silakan kalian mencoba secara individu. Lowongan pekerjaannya kalian cari di media cetak koran, ya. Kemudian kalian coba tuangkan melalui aplikasi Canva surat lamarannya. Dan minggu depan sebelum pertemuan Bapak dimulai, kalian kumpulkan. Paham sampai di sini? Ya, baik.
Silahkan, waktunya sudah hampir selesai. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kita perhatiannya sebelum mengikuti pembelajaran dalam kali ini kita berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, baik, tetap semangat, jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan lupa materi selanjutnya kalian pelajari, ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan kondisi, ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam